Selamat pagi kepada Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai kebudayaan dari suku Karo, Batak Toba dan juga Betawi. Nah, tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iqbal Valentino Sinaga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suku Batak Toba. Perkenalkan, nama saya Andri Stojeva dan di sini saya akan menjelaskan suku Karo. Perkenalkan, nama saya Ronald Galmana Tanari Ginting. Di sini saya akan menjelaskan suku Betawi. Yang pertama ialah adat Karo. Kebudayaan Karo dikenal sebagai kaya dan masih kental dengan tradisi leluhur. Budaya mereka berkaitan erat dengan upacara adat seperti pernikahan, kematian, dan pesta panen. Kepercayaan terhadap roh leluhur dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-menurun. Yang kedua ialah cara kekerabatan. Sistem kekerabatan suku Karo menggunakan marga. Ada 5 marga induk di suku Karo, yaitu Ginting, Karo-Karo, Rangin-Angin, Sembiring, dan Tarigan. Orang Karo mengandung perintirasi, yaitu garis keturunan diambil dari pihak ayah. Dalam adat Karo dikenal istilah rakut sitelu, yaitu 3 unsur penting dalam adat Karo. Nah, yang pertama ialah kalimbobo atau keluarga pihak istri. Yang kedua ialah anak beru atau keluarga pihak suami, dan yang ketiga ialah sembunya atau saudara semerga. Ketiga unsur ini berperan penting dalam upacara adat. Nah, yang ketiga adalah alat tradisional. Beberapa alat tradisional Karo antara lain pisau padang, senjata tradisional semacam pedang. Yang kedua peralatan anyaman seperti bakul atau tambak beras, tampi atau alat penanam padi. Yang terakhir adalah lesung, alat untuk menanam padi, dan gendang Karo, alat musik pukul untuk upacara adat. Nah, yang keempat ialah bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Karo, termasuk dalam rumpun bahasa Batak bagian utara. Bahasa ini memiliki dialek tersendiri dan berbeda dari Batak Toba, Simalungun, atau Mandaling. Contoh sapaan seperti Mujajua atau Salam Sejahtera. Yang kelima ialah nilai sosial. Nilai-nilai sosial dalam masyarakat Karo yang tinggi. Yang pertama gotong royong, yang kedua saling menghormati antar keluarga dan masyarakat, yang ketiga adat istiadat dan peran dalam upacara adat, dan yang terakhir ialah hubungan erat antar keluarga besar atau rakut sitelu. Nah, yang keenam ialah bela diri. Suku Karo memiliki seni bela diri tradisional yang disebut dengan dikar. Gerakannya mirip dengan pencak silat tetapi memiliki unsur khas Karo, biasanya ditampilkan saat upacara adat atau pertunjukan budaya. Nah, yang ketujuh ialah pakaian adat Karo, dikenal dengan sebutan uwisgara, yaitu kain tenun khas berwarna merah dengan motif hitam dan putih. Laki-laki biasanya memakai baju putih, sarung uwisgara atau ukabulu, penutup kepala atau bulang-bulang. Nah, kalau untuk perempuan biasa memakai kemben dari uwisgara, selendang atau ambe-ambe, dan perhiasan tradisional. Nah, yang kedelapan ialah rumah adat suku Karo. Disebut dengan Siwal Jabu, artinya rumah yang ditempati oleh 8 keluarga dalam satu rumah besar tanpa sekat. Ciri-cirinya seperti atap tinggi dari ijuk, bangunan panggung, tiang-tiang kayu besar, dan ornamen dan ukiran khas. Nah, yang kesembilan ialah kesenian tradisional Karo, antara lain gendang Karo, musik tradisional untuk mengiringi tari-tarian, tari pisau surit, tarian pergaulan muda-mudi, tari lande, tari adat saat upacara cerita rakyat atau dongeng lisan, dan yang terakhir pertunjukan cak-cak. Nah, yang ke-10 ialah makanan khas Karo, yaitu babi panggang Karo atau BPK, sasak telu, sup ayam dengan 3 bumbu utama, yaitu rempah, darah, dan air rebusan. Yang ketiga naniura atau ikan mentah dibumbui atau mirip sashimi khas Batak. Dan yang terakhirlah cimpa, kue tradisional dari tepung beras, kelapa parut, dan gula merah. Nah, ada pun lagu yang berasal dari Karo seperti Otanah Karo dan Pisau Surit. Nah, selanjutnya atau yang ketiga adalah suku Batak Toba. Yang pertama adalah kebudayaannya. Nah, suku Batak Toba memiliki budaya yang sangat kental dan masih lestari hingga kini, terutama dalam hal adat istiadat, upacara adat, dan struktur sosial. Mereka menjunjung tinggi marga dan nilai kekeluargaan. Budaya Batak Toba dikenal dengan sistem Dalian Natulu atau dasar hubungan sosial masyarakatnya. Nah, selanjutnya adalah cara kekerabatan. Sistem kekerabatan Batak Toba bersifat patrilineal, artinya garis keturunan diambil dari pihak ayah. Setiap orang Batak mempunyai marga atau nama keluarga yang diwariskan dari ayah ke anak. Perkawinan antar marga sangat diperhatikan agar tidak melanggar adat. Nah, selanjutnya adalah alat tradisional yang digunakan dalam suku Batak.
Yang pertama adalah ulos atau kain tenun tradisional yang memiliki fungsi sakral dalam berbagai upacara. Yang kedua adalah gondang atau alat musik tradisional seperti gondang sebangunan atau semacam gondang dari Batak. Yang ketiga adalah alat pertanian seperti cangkul, parang dan juga bajak tradisional. Nah, selanjutnya adalah bahasa yang digunakan oleh suku Batak Toba. Bahasa yang digunakan dalam bahasa Batak Toba adalah salah satu dialek dari bahasa Batak. Namun, banyak orang Batak juga fasih berbahasa Indonesia. Bahasa ini memiliki aksen dan ungkapan khas yang digunakan dalam adat dan kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah nilai sosial. Nilai sosial penting dalam masyarakat Batak Toba, antara lain seperti Dalihan Tolu atau sistem nilai 3 pilar dalam masyarakat, yaitu hula-hula, dongan tubuh sama, dan boru. Nah, yang kedua adalah gotong royong atau mangsiadap. Yang ketiga adalah hormati orang tua dan leluhur. Dan yang keempat dan juga terakhir adalah kekeluargaan dan persaudaraan sangat dijunjung tinggi. Nah, selanjutnya adalah bela diri dari suku Batak Toba. Namun tetapi tidak ada seni bela diri langsung yang terkenal dari Batak Toba. Namun dalam budaya Batak dikenal dengan tarian dan gerakan yang tegas dan kuat, mencerminkan sifat pemberani dan gagah. Nah, selanjutnya adalah pakaian adat dari suku Batak Toba, yang dimana pakaian adat laki-laki adalah mengenakan kain ulos yang diselempangkan di badan, baju lengan panjang dan penutup kepala. Nah, untuk perempuan adalah memakai kebaya atau baju adat serta ulos di kepala dan baju dan bahu sebagai simbol penghormatan. Nah, selanjutnya adalah rumah adat. Rumah adat Batak Toba disebut rumah bolon. Bentuknya rumah panggung dengan atap runcing. Nah, ciri khasnya antara lain yang pertama, tiangnya tinggi dan dari kayu yang kuat. Yang kedua, tidak berdinding papan penuh. Bahkan terkadang dibiarkan terbuka sebagian. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah atapnya terbuat dari iju atau seng. Nah, selanjutnya adalah kesenian. Beberapa kesenian dari suku Batak adalah yang pertama musik, yaitu gondang Batak, suling Batak dan juga hasapi. Yang kedua adalah tarian, yang antara lain tortor yang dipakai dalam upacara adat. Yang ketiga adalah ulos, tidak hanya sebuah kain, tapi juga hasil karya seni tenun yang memiliki makna mendalam. Yang keempat dan juga yang terakhir adalah sastra lisan, berupa upasan atau pantun, upama atau peribahasa, dan andung berupa ratapan. Nah, selanjutnya adalah makanan khas dari suku Batak. Yang pertama adalah arsik, yaitu ikan mas bumbu kuning khas Batak. Yang kedua adalah saksang, berupa daging babi atau ayam dimasak dengan darah dan bumbu andiliman. Yang ketiga adalah dalini horbu atau susu kerbau yang dikentalkan seperti keju. Yang keempat adalah naniura, yaitu ikan mentah yang diasinkan dan dibumbui, sejenis dengan sashimi Batak. Yang kelima dan juga yang terakhir adalah lempet dan ombus-ombus, yaitu kue tradisional Batak yang terbuat dari ketan. Nah, selanjutnya ataupun yang terakhir adalah lagu adat yang berasal dari Tanah Toba. Nah, di kelompok kami mengambil 2 lagu adat yang terkenal dari Batak Toba. Yang pertama adalah Otano Batak, berupa lagu cinta tanah Batak yang sering dinyanyikan saat perantauan atau pada upacara adat tertentu. Yang kedua adalah Butet, lagu yang menggambarkan kerinduan dan semangat ibu kepada anaknya yang sedang berjuang di perantauan. Pertama adalah kebudayaan dari suku Betawi. Suku Betawi adalah kelompok etnis yang mendalami wilayah Jakarta dan sekitarnya. Mereka terbentuk dari percampuran berbagai jenis etnis yang datang ke Batavia, nama lama Jakarta, sejak berabad-abad lalu, menciptakan sebuah budaya yang unik dan kaya. Cara kekerabatan suku Betawi. Sistem kekerabatan masyarakat Betawi umumnya bilateral, artinya garis keturunan ditarik dari kedua belah pihak, ayah maupun ibu. Meskipun demikian, ada kecenderungan pewarisan nama keluarga atau marga. Ikatan keluarga sangat dijunjung tinggi dan musyawarah menjadi praktik umum dalam menyelesaikan berbagai persoalan, baik antara anggota keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas.
selanjutnya adalah alat tradisional dari suku Betawi. Beberapa alat tradisional yang erat kaitannya dalam kehidupan Betawi antara lain adalah golok Betawi, senjata tajam multifungsi yang juga digunakan dalam upacara adat dan seni bela diri. Yang selanjutnya adalah tanjidor, alat musik tiup yang merupakan bagian dari orkes musik tanjidor berpaduan musik Eropa dan lokal. Yang selanjutnya adalah gambang kromong, orkes musik yang menggunakan alat musik seperti gambang, kromong, gong, kendang, dan sukong, tehian, serta konghayat. Baik, yang selanjutnya adalah bahasa yang digunakan atau bahasa asli daerah Betawi. Bahasa asli daerah Betawi adalah bahasa Betawi. Bahasa ini merupakan Kreol atau Melayu yang banyak menyerap kosakata dari bahasa Sunda, Jawa, Bali, Tionghoa, Arab, dan juga Belanda. Bahasa Betawi memiliki ciri khas intonasi yang penggunaan partikel yang unik seperti deh, nih, mah, dan aja. Nilai-nilai sosial yang menonjol dalam masyarakat Betawi meliputi yang pertama gotong royong, semangat kebersamaan dan saling membantu yang kuat. Yang selanjutnya adalah musyawarah mufakat, pengambilan keputusan melalui diskusi dan mencapai kesepakatan bersama. Yang selanjutnya adalah kesetiakawanan, solidaritas dan dukungan antar warga. Dan yang selanjutnya adalah religius. Masyarakat Betawi dikenal agamis dengan mayoritas memeluk agama Islam. Selanjutnya hormat kepada orang tua dan sesepuh, menjunjung tinggi adab dan sopan santun kepada orang yang lebih tua. Selanjutnya adalah bela diri dari suku Betawi. Seni bela diri tradisional Betawi dikenal dengan nama pencak silat Betawi. Ada berbagai aliran dan jurus dalam pencak silat Betawi, seperti jurus cingkrik, beksi, dan kuitang. Bela diri ini tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan diri, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofis dan spiritual yang diajarkan dari generasi ke generasi. Baik, yang selanjutnya adalah pakaian adat dari suku Betawi. Pakaian adat Betawi memiliki keunikan tersendiri. Yang pertama adalah pakaian adat pria, dikenal dengan sebutan sadariah atau pangsi, terdiri dari semi baju koko, celana panjang longgar, dan peci. Terkadang dilengkapi dengan syal atau kain sarung yang diikatkan di pinggang. Yang selanjutnya adalah pakaian adat wanita, disebut dengan kebaya encim atau kebaya kerancang. Kebaya ini dipadukan dengan kain sarung batik bermotif khas Betawi yang sering kali dipakai dilengkapi dengan selendang serta kerudung atau sanggul. Ini adalah kesenian Betawi. Kesenian Betawi sangat beragam dan mencerminkan percampuran budaya. Yang pertama adalah tradisional seperti tari apong, tari topeng Betawi, dan tari cokek. Yang selanjutnya adalah musik tradisional, gambang kromong, tanjidor, dan lenong atau teater rakyat dengan iringan musik gambang kromong. Yang selanjutnya adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang menjadi ikon budaya Betawi, sering tampil dan berfestival atau acara adat untuk menolak bala dan membawa keberuntungan. Selanjutnya adalah palang pintu, tradisi unik dalam acara pernikahan Betawi berupa adu pantun dan silat sebagai syarat bagi mempelai pria untuk masuk ke rumah mempelai wanita. Betawi. Kuliner Betawi memiliki cita rasa yang kuat dan kaya rempah. Yang pertama adalah kerak telur, makan legendaris terbuat dari beras ketan, telur, kelapa sangrai, serundeng, bawang goreng, dan ebi. Yang selanjutnya adalah gado-gado, salad sayuran rebus dengan saus kacang yang kental dan lezat. Yang selanjutnya adalah soto Betawi, soto dengan kuah santan atau susu yang gurih, berisi daging sapi, jeroan, dan emping. Yang selanjutnya adalah asinan Betawi, asinan buah dan sayur dengan kuah kacang yang segar. Yang selanjutnya adalah nasi uduk, nasi gurih yang dimasak dengan santan disajikan dengan berbagai lauk pauk. Lagu adat Betawi. Beberapa lagu adat Betawi meliputi yang pertama ondel-ondel, yang kedua kicir-kicir, yang ketiga jali-jali, yang keempat keroncong kemayoran, yang kelima surilang, dan keenam adalah lenggang kangkung. Baik, sekian dari penjelasan suku Betawi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Nah, sekianlah penjelasan dari kami kelompok 9 mengenai budaya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan kami yang kurang mengenakan. Terima kasih.